Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Karena ingatan itulah kita menjadi seseorang yang memiliki kesadaran. Saudara, ketika kita mengingat Tuhan, maka sesungguhnya kita memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara bagaimanakah saudara tahu apa yang paling berkesan di dalam pengalaman saudara? Yaitu sesuatu yang pertama-tama saudara ingat, bukan? Itulah yang paling berkesan. Atau yang paling saudara sayangi, atau dari sisi lain yang paling saudara tidak suka atau benci. Maka itulah yang pertama-tama saudara ingat. Saudara, ingatan kita yang seperti itu tidak pernah membohongi kita. Karena ingatan seperti itu dapat muncul secara otomatis atau instan tanpa kita minta atau tanpa kita mengingat-ingat. Ada orang yang ingin sekali mempunyai suatu barang tertentu, namun ia belum mempunyai cukup uang. Dan ketika ia mendapatkan uang yang cukup besar, maka yang pertama-tama dia ingat adalah barang itu. Karena dia memang menginginkannya. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah ingatan yang seperti itu seringkali terjadi dalam kaitan kita dengan Tuhan yang kita kasihi? Saudara, mari kita membaca Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian kau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, dan kepada seisi rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa hasil pertama dari tanah orang Israel itu, ketika mereka menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan, haruslah mereka bawa sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Dan ketika mereka menyampaikan itu, mereka harus menyatakan pengakuan akan kebaikan Tuhan yang melepaskan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang baik itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, ketika kita mengasihi seseorang, maka kita pertama-tama akan selalu mengingat dia dalam segala hal yang baik yang kita alami atau yang kita terima. Demikian juga
ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dalam segala hal yang baik yang kita alami atau kita terima, maka pertama-tama yang kita ingat adalah Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Saudara, inilah perintah Tuhan ketika orang Israel tiba di tanah perjanjian, yaitu mereka harus membawa kurban, yaitu hasil tanah yang pertama. Saudara, pertanyaannya begini, apakah memang Tuhan membutuhkan hasil bumi mereka yang pertama itu, sehingga Tuhan memerintahkan mereka melakukan hal itu? Saudara, Tuhan tidak membutuhkan, karena semua itu adalah milik Tuhan. Tetapi, saudara, ada maksud Tuhan bagi umat Israel, yaitu agar umat Israel pertama-tama mereka harus mengingat Tuhan. Tuhan itu harus selalu ada di dalam pikiran mereka, di dalam setiap apa yang baik yang mereka terima. Dalam setiap apa yang baik yang mereka terima, mereka harus menyadari itu adalah pemberian Tuhan. Disitulah Tuhan mau, pertama-tama, yang utama, mereka belajar mengingat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita ada banyak yang baik yang kita terima. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita terima itu, pertama-tama di dalam pikiran kita adalah, inilah kebaikan Tuhan? Atau kita sama sekali tidak pernah terpikir, teringat akan Tuhan yang memberikan kepada kita? Saudara, menjadi orang percaya adalah orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu, saudara, bukan semata-mata materi, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada itu. Hal-hal yang tidak nampak dengan kasat mata, tetapi yang terjadi dalam jiwa, di dalam batin, dalam rohani kita. Saudara, sebagai orang yang mengalami anugerah seperti itu, saudara, seringkah kita teringat akan Tuhan yang baik itu? Saudara, teringat akan Tuhan memberikan tanda kepada kita bahwa Tuhan memang berkesan dalam hidup kita. Perbuatannya sangat memberikan kita berkat yang besar dalam hidup kita, sehingga saudara, kita tidak pernah bisa melupakan Dia. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara. Ketika saudara menikmati hidup yang baik, apakah engkau teringat akan Tuhan? Ketika saudara mendapat pekerjaan yang baik, apakah saudara pertama-tama mengingat akan Tuhan? Ketika saudara menerima penghasilan yang baik, apakah pertama-tama saudara mengingat Tuhan? Ketika saudara hari ini dalam kondisi yang sehat, apakah pertama-tama saudara mengingat akan Tuhan? Kalau hari ini, ketika di pagi hari saudara bangun dari tidur, apakah pertama-tama saudara mengingat Tuhan? Saudara, disitulah saudara-saudara menandakan kepada kita bahwa Tuhan, Dialah yang berkesan dalam hidup kita. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari kita, untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita. Yaitu, saudara, Tuhan selalu yang menjadi pertama-tama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan dalam hati kami
Dan di situ kami belajar akan kesejatian iman kami di hadapan Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, kami menjadi orang yang selalu pertama-tama kami mengingat Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.